Halo guys. Halo, Hey, halo, hey. halo. Hey guys, gimana? Sinyalku aman kan ya? Udah nggak nge-rap lagi kan kayak kapan hari? Aman ini? Aman? Aman nih. Yang ini aman, mantap ini. Nah, terus yang minggu lalu kok bisa sih putus-putus? Iya, soalnya minggu lalu itu aku lagi di rumahnya temanku, terus di sana nggak ada wifi gitu loh. Jadi kayak susah sinyal gitulah. Oh, ya. Oke sih, it's okay sih. Pantes kemarin susah susi bahas mantan lah. Ya sorry. Ya, nggak apa-apa. Yang penting ya hari ini kita bisa kumpul bareng, kita bisa ibadah bareng nih. Tentunya dengan persiapan yang lebih matang ya kayak minggu lalu. Yoi. Yoi, bener tuh. Bener banget tuh. Nah guys, ibadah biasanya kan kita dimulai dengan bumper. Gimana kalau misalnya minggu ini kita kasih yang spesial? Kita mulai dengan kita siapkan hati, kita undang hadirat Tuhan, dengan kita worship bareng dulu. Yuk. Mantap tuh idenya, Fit. Boleh. Ayo. Boleh ya? Ayo. Gini. Ah, Idenya kan bagus. Aku siapin gitar dulu ya. Aku ambil gitar dulu. nggak usah. Izinin aku melayani hari ini ya. Aku pimpin dalam worship. Oke guys, yuk kita undang hadirat Tuhan. Aku ambil gitar ya. Vin. Serius. Vin. Eko aja. Vin. Iya, Eko aja, gak apa-apa biar Eko aja, Vin. Soalnya dia itu lebih lancar main gitarnya. Betul. Betul. Eko Betul. Guys, Tuhan kan gak lihat skill guys. Tuhan tuh lihat kemudian hati kita. Kita mau melayani apa enggak. Kalau Tuhan lihat hati kita kan, kita pasti bisa. Yuk kita mulai. Iya sih. Iya. Tapi gini loh, Vin. Tapi gini loh. Tapi gini loh, Fit. Yuk kita pejamkan mata, kita siapkan hati. Tuhan mau lawat kita loh. Ayo. Oh iya. Oke. Kita siapkan hati ya. Editor, tolong masukin bumpernya sekarang. Please, editor. Puji Tuhan. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Amin ya, mari berikan pujian kita, tarian kita yang terbaik buat Tuhan hari ini, come on! Yeah! Sama-sama nyanyikan. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, yeah. Allah sumber kuatku,
milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, yeah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yeah, yeah. Mari angkat kita bersama-sama katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Allah sumber kuatku, yeah. Allah sumber, hey. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kau kekuatan, wow. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita, yeay. Kau kekuatan kami Tuhan. Woo. Wow. Yeah, yeah. Sekali lagi bertepuk tangan bersama-sama. Wow. Mari kita sama-sama nyanyikan. Yang terbaik dalamku tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa, Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku, hey. Dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus, Engkau kemenangan. Oh, oh, come on sing it. Yang terbaik dalamku tinggal di dalam-Mu, Yesus. Oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa, Kau berkuasa atasku, melindungi. Kau keselamatan kami Tuhan, keselamatan. Come on lift your hands, sing firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Sing it out. Dahsyat, dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat,
ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Sambil bertepuk tangan, dengan imanmu katakan, ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Ku percaya Yesus hebat, amin, sumber kemenanganku. Kami percaya Tuhan, ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, dahsyat, kuat penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Mari agungkan namanya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya kami bawa Tuhan korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hati kami penuh dengan syukur, limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik.
hadiratmu, ku tersungkur dan sembah. Terimalah persembahan kami, korban syukurku yang terbaik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Oh, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur. Dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, selamanya. Come on, lift your hands, sing. Ku bawa korban syukur. Mari sembah. Oh, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Nyanyikan kebaikannya. Oh, angkat penyembahanmu, Dia yang layak, perbuatannya baik dalam hidup siap kita. Oh, we lift you God on high. Yeah. Oh, Sharamarama Yaraya say. Oh, kami kami hampiri tatamu, membawa pujian. Bertatalah atas setiap pujian kami. Katakan ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
sebab Tuhan baik. Selamanya kami bawa korban syukur, yes God, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan. Oh, sebab Tuhan baik. Sekarang. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari angkat pujian ini. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih-Mu setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hati. Ku angkat tanganku, oh ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Oh, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Oh, kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Haleluya. Lukiskan ya Tuhan kasih-Mu di hati setiap kami. Biar kami dapat merasakan dengan jelas bahwa kami ini dikasihi. Biar sepanjang waktu ke depan ini ya Tuhan, Kau mengisi penuh tabung piala kami ya Tuhan, tabung tanduk kami. Isi penuh ya Tuhan dengan kasih-Mu sehingga kami tak kekurangan apapun dan kami tidak mencari kasih di tempat yang lain. Urapi ya Tuhan firman yang akan dibagikan. Urapi setiap kata-kata biar itu mengubah hidup kami dan memerdekakan kami.
Karena kebenaran firman-Mu ya Tuhan, itulah pegangan kami, itulah yang kami percayai. Kami rindu, kami haus mendengar firman-Mu, mendengar kebenaran-Mu. Urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Shalom. Hari ini saya akan berkhotbah, judul khotbah saya adalah Aku yang Terbuang. Kenapa kok saya tertarik dengan khotbah ini? Beberapa waktu yang lalu ada sebuah artikel yang saya baca. Ada anak muda, dia seorang wanita. Dia bukan orang dari negeri kita, dia dari negeri seberang jauh sekali. Dia anak tunggal, satu kali sama papa mamanya. Dia tuh dipaksa untuk selalu belajar. Hidupnya itu selalu ditekan, disuruh belajar. Kalau nilainya turun sedikit tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan atau standar papa mamanya, dia dimarahi, dia disuruh belajar. Itu berlangsung dari waktu ke waktu dan akhirnya memang betul anak ini akan jadi anak yang pandai. Anak yang luar biasa cerdas. Sampai satu ketika dia masuk dalam college, university gitu. Akhirnya dia ketemu dengan seorang cowok dan dia jatuh cinta. Dia mau pacaran. Namanya orang hatinya sudah berbunga-bunga bukan? Mau pacaran, sama orang tuanya ditolak. Calon pacarnya itu ditolak. Papa mamanya gak setuju. Papa mamanya mau dia terus belajar. Gak boleh pacaran ketika masih kuliah. Anak ini akhirnya bersekongkol dengan pacarnya untuk melakukan sebuah tindakan kriminal. Yaitu mereka sewa pembunuh bayaran dan bunuh papa mamanya sendiri. Kok bisa ya? Saya itu kaget, kok bisa ya? Kok bisa ada seorang anak kandung yang tega bunuh papa mamanya? Hanya gara-gara dilarang pacaran. Ketika saya selidiki, saya renungkan begitu ya. Gak sampai kayak direnungkan, kayak firman Tuhan gitu renungannya. Tapi saya pikirkan baik-baik. Saya sadar bahwa anak ini ngerasa terbuang. Anak ini ngerasa tidak dicintai sama orang tuanya. Dan akhirnya berujung terhadap pembunuhan terhadap orang tuanya. Bahaya sekali perasaan yang namanya terbuang ini. Benarkah perasaan tersebut? Lalu bagaimana respon kita kalau kita tuh merasa terbuang? Kalau kita merasa terbuang oleh orang tua kita, apakah lantas kita harus bunuh orang tua kita? Bagaimana kalau kita terbuang di hadapan Allah? Apakah kita akan melawan Allah dan membunuhnya? Kalau orang yang jatuh bangun di dalam dosa. Dia pelayanan mungkin, dia cinta sama Tuhan mungkin. Tapi dia terus jatuh bangun. Saya tahu pasti di dalam hatinya dia tuh berteriak, aku tuh gak mau jatuh lagi. Aku tidak mau jatuh lagi, tapi dia jatuh lagi. Ketika dia jatuh sampai kesekian kalinya. Pasti akan menyelinap sebuah perasaan. Aku ini gak layak di hadapan Allah. Masa sih Tuhan tuh masih terima aku? Mungkin Tuhan tuh mau buang aku kali ya. Atau orang yang dia merasa dia punya penyimpangan seksual, orientasi seksual yang menyimpang begitu. Dia merasa, apakah mungkin Tuhan itu tidak sayang sama aku? Kalau dia bisa ngomong, iya Yesus sayang, iya Tuhan sayang. Mungkin dia ngomongnya cuma sampai di mulut. Tapi di dalam hatinya mungkin dia ngerasa dia itu terbuang. Aku tidak sesempurna orang lain. Aku tidak dikasih Allah seperti Allah mengasihi orang lain. Mari kita lihat apakah benar apa yang kita rasakan itu sesuai dengan firman Allah. Mari kita buka di Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-23. Firman-Nya berkata seperti ini. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengar suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Bayangin ya, dikatakan di pasal 31 ayat 23 yang Pemazmur yang tulis itu Daud. Kita semua tahulah Daud itu orangnya kayak apa. Secinta-cintanya dia sama Tuhan, dia tuh bisa ngerasa bahkan dia bisa berpikir bahwa Tuhan tuh buang dia loh. Aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang dari hadapan matamu. Itu menunjukkan bahwa seseorang yang ada di Alkitab, yang hidupnya diteladani, yang hidupnya diceritakan ratusan generasi, ribuan tahun,
ternyata dia adalah seorang yang juga dapat merasa terbuang. Saya baru menyadari bahwa ketika saya baca Alkitab gitu, dulu saya berpikir hebat ya orang-orang ini ya. Ketika dalam masa susahnya dia tetap bisa positive thinking sama Tuhan. Tetap bisa percaya. Contoh deh kayak Yusuf begitu. Ketika dia dibuang dan sebagainya. Dia bisa gak kepahitan sama saudara-saudaranya, sama keluarganya. Saya pikir ini orang hebat, imannya sempurna. Sedangkan saya, kalau saya itu dilukai, saya bisa kerasa sakit. Ketika saya dikritik, saya bisa rasa tersinggung. Ketika saya ditegur dengan cara yang tidak hormat, saya bisa kerasa gimana begitu. Bahkan ketika main game misalnya, mabar begitu, tiba-tiba tidak di-invite oleh salah satu teman misalnya, kita tuh bisa ngerasa terbuang loh. Dan kita bisa ngerasa sudahlah, gak main lagi selamanya. Kayak seolah-olah itu mau resign, mau retired, gantung sarung tinju begitu, gantung handphonenya begitu. Hanya gara-gara ngerasa terbuang. Perasaan ini tuh sangat berbahaya kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Seorang pemazmur, dia bisa merasakan dirinya terbuang. Jadi sesungguhnya kita tuh tahu bahwa tidak ada seorang pun yang kebal dengan perasaan terbuang. Tidak ada seorang pun yang kebal dalam hidupnya sehingga dia tidak bisa ngerasa bahwa aku ini tidak pernah dibuang. Tidak ada. Pemazmur berkata, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Menarik banget ayat ini. Ada kata-kata keywordnya itu tetapi. Tetapi itu selalu kontradiksi. Selalu menunjukkan sesuatu yang benar dan yang salah. Dibedakan. 23a itu ada sesuatu yang salah, yang fake, yang tidak benar. Ketika dia menyangka dalam kebingungannya, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Ayat ini tuh mengandung dua arti. Yang pertama adalah arti yang salah, yaitu merasa terbuang. Dan yang kedua adalah arti sesungguhnya, arti yang benar, yang real. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kenapa pemazmur ini bisa menyangka dalam kebingungan dirinya sudah terbuang? Pertanyaannya sebelum saya jawab itu, pertanyaan yang perlu kita tanyakan terhadap firman ini adalah, kenapa dia bisa masuk dalam suasana kebingungan itu? Mungkin menurut saya, dia itu ada di dalam sebuah keadaan yang mendesaknya harus memilih sebuah jawaban. Dia diperhadapkan kepada dua pilihan bahkan lebih. Tetapi ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak jawab apa-apa. Itu sama ketika seseorang ke dalam keterbatasannya dia ngerasa, aku nggak mau jatuh dalam dosa. Aku nggak mau, saya nggak ada seorang pun sesungguhnya di muka bumi ini. Yang kalau dia tuh beneran pernah mengalami kasih Allah, dia tuh suka dengan dosa, tidak ada. Semua orang pasti kepingin lepas. Jauh di dalam lubuk hati Anda. Anda juga merasa aku tuh mau bangkit. Tapi kenapa aku selalu jatuh terus? Mungkin dia bingung, Tuhan tidak ngomong apa-apa saat itu. Sama, pemazmur ini Tuhan tidak ngomong apa-apa. Bayangin ketika dia terdesak, dia harus ada deadline. Cepat jawabanmu apa? Dia tanya sama Tuhan, Tuhan tidak jawab apa-apa. Orang kayak begini nih, dia pasti bingung. Dan yang kedua, ada di Mazmur pasal 73, 13 sampai ke 14. Pasal 73, 13 sampai 14 dikatakan seperti ini. Ini pemazmur juga yang ngomong. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tula dan kena hukum setiap pagi. Keadaan kayak gitu bikin dia bingung. Dia galau. Apa yang salah dengan hidupku? Kenapa aku sudah berbuat hal yang benar tapi aku kok seperti seolah-olah ini, bahkan tidak berkata seolah-olah ini literally dia berkata. Namun sepanjang hari aku kena tula dan kena hukum setiap pagi. Ibaratnya tuh apes gitu loh. Pagi dimarahi orang tua. Siang kuliah dimarahi dosen. Dimarahi bos di kantor. Pulang dimarahi lagi. Dimarahi terus. Aku ini salah apa sih? Mungkin berkata aku perlu diruat kali ya. Mungkin.
Apa sekali, apa aku perlu ganti nama? Anda tidak perlu ganti nama. Hal yang begitu, bayangin ya, pemazmur pun alami. Mungkin dia bingung karena ada sesuatu yang terjadi di luar pengertiannya selama ini. Mungkin dia berpikir bahwa ketika aku ikut Tuhan, ketika aku setia, ketika aku taat, pasti aku disertai Allah. Tetapi pada kenyataannya, hasil yang diharapkan tidak pernah kunjung datang. Hari ini kalau kita taat, bukan karena supaya kita diberkati. Hari ini kalau kita hidup benar, bukan supaya hidup kita itu tambah kaya, tambah berhasil. Bukan. Kita melakukannya karena kita mencintai Allah. Kalau kita tidak punya pemahaman yang dalam terhadap tentang arti ketaatan, maka kita pasti akan bingung. Kita selalu mikir kalau ikut Tuhan itu pasti enak, pasti selalu untung, pasti diberkati, pasti nggak pernah kalah, pasti nggak pernah rugi. Siapa bilang seperti itu? Kalau kita berpikir seperti itu, pasti kita akan masuk dalam sebuah keadaan kita itu ngalami yang namanya kebingungan. Ketika diberkati, aku menyangka dalam kebingunganku. Garis bawahi kata-kata menyangka. Menyangka ini adalah sebuah asumsi. Belum tentu hal itu benar. Kalau bahasa yang seringkali dikatakan di Surabaya, tak pikir itu belum tentu pikiran Anda benar. Asumsi Anda belum tentu itu yang nyata. Makanya dia ngomong di ayat 23a, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Seseorang yang terdesak, dia diberhadapkan kepada sebuah situasi yang membuat dia galau dan dia bingung, dia harus pilih A atau pilih B. Dia harus memilih sebuah jawaban yang sangat penting. Tapi dia terdesak dan dia tidak dengar suara Tuhan. Atau dia tidak dapat menguasai hatinya. Pasti seseorang yang selogik apapun, serasional apapun, selogika apapun, feelingnya pasti bergejolak. Dan ketika perasaannya bergejolak, pasti dia akan berasumsi. Jadi ayat 23a itu ya. Dia itu bingung dulu, maksudnya dia itu bingung, dia diberhadapkan pada situasi yang mendesak dia. Dan akhirnya feelingnya main, perasaannya main. Lalu dia menyangka, aku ini dibuang Tuhan. Wow. Pernahkah kita berada di situasi yang seperti itu? Kita merasa bahwa seolah-olah Tuhan itu buang kita. Tuhan itu tidak sayang sama kita. Buktinya apa? Buktinya temanku jauhi aku. Buktinya orang tua aku buang aku. Buktinya tak ada seorang pun mendengarkan aku. Mungkin Tuhan tidak sayang sama aku. Itu asumsi Anda. Karena didasarkan kepada sebuah perasaan. Yang belum tentu itu benar. Makanya dikatakan di ayat 23b, tetapi. Kenapa kok bisa dikatakan tetapi? Maksudnya adalah itu tuh salah, itu tuh fake. Apa yang fake? Dari ayat 23 ini yaitu asumsi dan perasaan. Hati-hati dengan asumsi dan perasaan kita. Janganlah kita jadi orang yang selalu berasumsi. Berprasangka. Lalu prasangkanya itu didasarkan kepada perasaan. Bukan berdasarkan kenyataan. Bukan berdasarkan data, tapi perasaan. Saya kasih sebuah ilustrasi ya. Asumsi dan feeling yang salah, yang fake, itu seperti apa? Saya kasih contoh, misalnya begini deh. Ada sepasang muda-mudi pacaran, mereka baru jadian. Lalu si cowok ini, sebut saja namanya Andi begitu ya. Dia buka dompetnya si Mawar, pacarnya. Ketika dia buka, dia juga sukanya itu cari-cari tahu ada rahasia apa di balik selipan-selipan dompetnya. Atau apakah ada uang-uang merah atau uang biru atau uang hijau begitu. Dia lihat semua kartu. Ada kan orang yang kayak gitu, ngeliat foto-foto masa kecilnya. Tiba-tiba dia tidak sadari dan dia tidak pernah memperkirakannya. Ketika dia lihat kok ada foto, dilihat, oh foto masa kecilmu ya, ada tebel begitu, dilihat di dompetnya. Dilihat, tiba-tiba ada foto mantannya si Mawar. Masih tersimpan di dompetnya. Pertanyaan saya, kalau Anda jadi Andi,
Gimana perasaan Anda? Pasti Anda akan berpikir gini, ini pasti orang ini selingkuh, masih cinta sama mantannya. Ya Pak ya. Padahal si cewek, enggak loh, aku tidak bermaksud begitu. Aku tuh sungguh sudah move on dari mantan. Cintaku untuk dirimu. Si Andi tetap berkata bahwa, enggak. Aku sudah lihat dengan mata kepalaku sendiri. Masih ada foto mantanmu. Yang sudah 4 tahun yang lalu kau putuskan. Tapi tetap ada kau simpan di dompet itu. Si Andi ngerasa, aku ini terluka. Aku ini dibuang, ternyata aku ini dikhianati. Benarkah seperti itu? Bisa jadi benar. Tapi pada kenyataannya, mungkin saja si Mawar ini tipikal orang yang suka menyimpan arsip. Ada nggak orang kayak gitu? Ada, coba cek dompet Anda. Dompet Anda, tas Anda itu isinya nota semua nggak? Pakai nggak pakai, tetap ada di dompet, dikoleksi. Ada orang-orang yang kayak begitu. Mungkin dia lupa hapus, mungkin dia lupa buang. Tapi si Andi tetap berasumsi berdasarkan perasaannya. Aku terluka. Padahal kenyataannya si Mawar itu hanya lupa membuangnya. Makanya di Roma pasal yang ketiga ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Every man a liar, let God be true. Semua manusia itu pembohong. Pada dasarnya tidak ada satupun yang baik di hidup kita. Karena kita itu sudah jatuh dalam dosa. Makanya mengapa kita bisa ngerasa perasaan terbuang itu kalau ditarik akarnya gara-gara apa? Gara-gara Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Langsung aja tanpa pernah diceritakan perasaan. Tanpa seorang anak kecil tanpa perlu diajari apa artinya terbuang. Dia bisa ngerasa terbuang dengan sendirinya. Itu yang namanya sinful nature. Dosa bawaan sudah ngalami kehilangan kemuliaan Allah kita ini. Tapi kita tuh perlu menjaga diri kita sebaik mungkin. Bukan berarti bahwa yang natural itu selalu benar. Tidak. Kita tuh harus lawan arah. Apa maksudnya Roma 3 ayat 4 itu? Every man a liar, let God be true. Mungkin saja apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan, belum tentu itu yang paling benar. Makanya, pemazmur itu berkata, aku menyangka aku ini terbuang. Di dalam kebingunganku, engkau telah membuang aku dari hadapanmu, dari hadapan matamu. Kok bisa ya? Seseorang yang cinta sama Tuhan, dia bisa kerasa kayak begitu. Kok bisa? Gampang jawabannya. Karena dia bingung. Seseorang yang bingung, pasti dia tidak bisa menguasai dirinya. Kalau kita lanjut, di ayat yang ke-23b. Jadi yang kita tahu yang pertama, yang salah apa? Yang fake itu apa? Yaitu perasaan terbuang. Feeling kita. Dan yang kedua adalah asumsi kita. Itu tuh salah. Itu tuh fake. Saya bilang fake bukan berarti itu tidak nyata. Kalau tidak nyata itu artinya halusinasi. Tapi saya tahu perasaan yang seperti itu tuh nyata adanya. Kalau nggak nyata nggak mungkin orang itu akan membunuh orang tuanya. Dan sudah membunuh orang tuanya. Tidak mungkin. Justru karena nyata itu belum tentu itu asli. Barang yang palsu, KW super, kalau ditaruh bersebelahan dengan yang ori, mirip banget ya. Tapi saya kasih tahu itu fake. Itu fake, itu palsu. Lalu yang asli apa? Yang benar apa? Ayat 23b, sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Sesungguhnya itu ada yang paling benar. Yaitu apa? Kesetiaannya. Tuhan itu mendengar kita. Ketika kita berseru minta tolong. Jangan pernah percaya dengan perasaan Anda. Kalau Anda lagi di bawah. Kalau Anda sedang jatuh. Kalau Anda sedang dilukai. Kalau Anda sedang dirugikan. Jangan terlalu mempercayai feeling Anda. Don't trust your feeling. Trust his words. Percayalah kata-katanya. Percayalah firman-Nya. Kalau dia berkata, aku ini setia, aku setia. Wajar untuk kita itu bisa terkecoh sejenak dengan perasaan kita. Tetapi menjadi salah kalau kita meresponi perasaan kita. Thanks God.
Pemazmur itu tidak berhenti cuma sampai aku menyangka aku telah terbuang dari hadapan matamu. Dia tidak berhenti di sana. Tapi dia ada kelanjutannya. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suaraku. Wow. Kesetiaan Allah itu yang benar. Firman Allah itu yang benar. Jangan pernah hidup berdasarkan feeling. Kalau kita itu hidup berdasarkan feeling, kita itu pasti ada serajin-rajinnya orang, secinta-cintanya orang dengan yang namanya olahraga. Pasti ada saatnya di mana dia itu bosan dengan olahraga. Seorang atlet kalau dia hidup berdasarkan feelingnya, bosan dia tidak akan latihan, pasti dia akan selalu jadi pemain cadangan. Apa yang membedakan seseorang yang dewasa dengan anak kecil? Anak kecil itu hidupnya by feeling. Tapi orang dewasa itu hidupnya dengan yang namanya tanggung jawab, ketetapan dan komitmen. Firman Allah itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dia hidup berdasarkan kedisiplinan. Dia set dirinya tidak hidup berdasarkan perasaan. Dia hidup berdasarkan yang namanya tanggung jawab. Komitmen untuk hidup benar di hadapan Allah. Tapi banyak orang berpikir bahwa sungguhkah aku mampu untuk bebas dari perasaan yang namanya terbuang ini. Banyak orang berkata, perasaan terbuang itu, ada sebagian lagi berkata, perasaan terbuang itu cuma untuk orang-orang yang rohaninya dangkal. Siapa bilang? Siapa bilang? Bayangkan suatu hari ketika Anda sering dipercayai, tiba-tiba Anda tidak dipercaya apapun. Apakah Anda tidak bisa merasakan Anda itu seolah-olah dibuang? Saya tanya. Pasti feeling itu natural, pasti akan muncul. Tetapi respon kita terhadapnya, itu yang berbedaan. Di Kejadian pasal yang ke-21, ayat yang ke-14 sampai yang ke-19. Ini kisah tentang Hagar. Ini sebuah gambaran daripada Mazmur tadi. Tentang perasaan yang terbuang, yang bingung itu. Hagar ini mengalaminya. Kejadian 21 ayat 14 sampai yang ke-19 saya bacakan. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ayat ke-15. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia di sini adalah Hagar. Dengan suara yang nyaring. Saya stop dulu sampai ayat 16. Saya jelaskan dulu latar belakangnya gimana. Hagar itu adalah istri yang tidak sah dari Abraham. Istri keduanya. Singkat cerita karena ada 1 dan 2 hal. Hagar itu diusir sama Abraham. Karena apa? Ada konflik antara ibu muda dan ibu tua, Hagar dan Sarah. Ketika diusir begitu, Hagar pergi dengan Ismail. Dan cuma dibawa sekirbat air. Sampai akhirnya di ayat yang ke-16 itu dikatakan airnya habis. Ketika airnya habis itu, dia itu taruh anaknya di semak-semak. Dia tuh bingung, dia tuh galau luar biasa. Kenapa itu anakku dari dagingku, aku harus lihat dia mati di hadapan mata kepalaku sendiri. Karena dia kehabisan air, dehidrasi. Itu jalan di padang gurun belantara. Tidak dibawai keledai, tidak dibawai onta, cuma pergi gitu aja. Ayat ke-17, Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah. Angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ayat yang ke-19. Lalu Allah membuka mata Hagar. Sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Katakan amin. Hagar itu mengalami kebingungan luar biasa. Kalau kita baca begini kadang kita gak dapat feelingnya. Tapi coba ketika kita baca Alkitab. Tubuh jiwa roh kita itu jadi satu. Kita tuh inline.
renungkan, gambarkan, visualisasikan supaya kita bisa masuk dalam alur ceritanya. Hagar diusir sama suaminya sendiri. Dia sudah ngerasa terbuang. Dia sudah ngerasa aku ini salah apa? Aku ini cuma seorang hamba. Aku tidak pernah minta untuk dinikahi. Dan aku tidak pernah minta untuk aku punya anak dari tuanku Abraham. Tapi apa salahku ketika aku mengandung dan aku melahirkan Ismail? Dulu aku disayang-sayang. Karena aku memberikan keturunan baginya. Tapi tiba-tiba sekarang aku harus pergi gitu aja. Tanpa dikasih harta. Cuma dikasih sekirbat air. Itu perasaan Hagar yang pertama. Lalu dia jalan. Mungkin waktu itu pertama dia gendong karena itu dikatakan di ayat 14. Pagi-pagi. Jadi subuh. Mungkin si Ismail itu masih tertidur ngantuk. Makanya ditaruh di pundaknya Hagar. Sambil Hagar bawa kirbat. Lalu ketika jalan Ismail bangun. Jalan ya nak, jalan. Terus pasti anaknya cerita. Mama, kenapa kita itu keluar dari rumah? Kenapa aku harus keluar dari... Dia nak manggil Abraham itu tuanku Abraham. Enggak, itu papanya loh. Kenapa kita harus bisa dari papa? Bayangin dia perasaannya Hagar gimana. Betapa kalutnya dia. Betapa bingungnya dia. Dia enggak mungkin ngomong, nak, papa usir kita. Enggak mungkin. Tidak ada wanita, tidak ada ibu yang akan menceritakan itu. Pasti dia bilang, kita traveling nak, kita jalan-jalan begitu. Minum-minum sampai akhirnya kehausan. Dua-duanya haus, airnya habis. Mungkin si Ismail itu sudah lemes, dia dehidrasi dia. Makanya dia ditaruh di semak-semak. Saat itu terjadi, Ismail itu usianya antara 14 sampai 16 tahun. Usianya itu teenager, remaja begitu. Kok bisa ya Ismail itu nurut ditaruh semak-semak? Itu bukan karena Hagar lebih kuat, bukan. Itu karena Ismail sudah lemah. Saya kasih tahu, mamanya apa gak lemah? Hagar apa gak lemah? Hagar juga lemah, tapi wanita itu punya kekuatan ekstra, ada baterai cadangannya begitu. Ketika itu sudah menyangkut nyawa anaknya, dia bisa jadi Wonder Woman gitu. Gal Gadot gitu kan. Bisa kayak begitu. Dia jadi kuat, dia taruh gitu. Terus dia pergi sepemana jauhnya, dia gak tega, dia cuma nangis. Ketika Hagar nangis itu, dikatakan di ayat ke-17, Allah mendengar suara anak itu. Catat baik-baik ya. Allah mendengar suara anak itu. Allah tidak menjawab suaranya Hagar. Allah tidak mendengar tangisannya Hagar. Allah mendengar suara anak itu. Mungkin si Ismail itu bangun dari semak-semak dan dia cari, mama, mana mama? Mana? Sepemana jauhnya itu lumayan jauh loh. Itu bukan cuma 5 meter, bukan, itu pasti jauh. Dia ambil satu kali aim begini, itu jaraknya bisa puluhan meter, 50 meter bisa nggak? Bisa mungkin. Si Ismail ngomong, mama mana? Terus dia pasti sama Tuhan, mama mana? Dia pasti tahu tentang Tuhan. Dia pasti tahu tentang Yahweh. Kenapa? Dia hidup 14 tahun bersama Abraham. Bapak orang beriman, masa tidak diajari doa sama Abraham? Pasti diajari. Ismail ngomong, mama mana? Maka dikatakan Allah mendengar suara anak itu. Apa yang perlu kita pelajari dari kisah ini? Tidak ada favoritisme di dalam kerajaan Allah. Saya dulu berpikir bahwa Allah hanya berbicara kepada Abraham dan Sarah. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan selalu ngomongnya cuma lewat orang itu aja. Yang lain cuma figuran. Enggak. Kita semua bisa mendengar suara Allah. Dan Allah pun mendengar suara kita. Amin. Tidak perlu menunggu kita terus rohani, kita terus sempurna, kita terus hafal Alkitab penuh dengan firman Allah. Untuk kita bisa mendengar suaranya dan untuk Allah dapat mendengar suaranya. Tidak perlu seperti itu. Ini dikatakan bahwa anak umur 14-16 tahun itu. Tuhan pun mendengar suaranya. Tuhan itu tidak hanya berbicara cuma lewat pemimpin rohani semata-mata. Cuma lewat pendeta semata-mata. Tidak, Tuhan bisa mendengar suara kita. Dan Tuhan berbicara terhadap kita secara langsung. Ketika itu Ismail umur 14-16 ini. Tidak sebuah kebetulan. Kalau hari ini ada orang-orang usia 14-16 tahun. Kau berkata bahwa Tuhan tidak pernah dengar aku. Saya kasih tahu, Tuhan mendengar suara Anda.
Dia melihat kesusahan Anda. Kalau Anda berpikir, aku ini tidak diinginkan oleh orang tuaku. Orang tuaku pilih kasih. Sekelilingku tidak dengar aku. Dengar baik-baik, Tuhan dengar doa Anda. Tuhan tahu kesusahan Anda. Tuhan merasakan kesedihanmu seperti Tuhan merasakan kesedihan Ismail dan juga Hagar. Dan akhirnya Allah berkata kepada Hagar, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Kalau hari ini saya mau ngomong khususnya untuk anak-anak teen yang usianya remaja. Jangan pernah hidup dengan perasaan bahwa Anda itu dibuang. Kalau seandainya Anda itu dibuang, benar-benar dibuang sama orang tua Anda tinggal di panti asuhan. Dengarkan saya baik-baik. Tuhan tidak pernah buang Anda. Sekeliling Anda buang Anda, it's okay. Selama Tuhan tidak buang Anda, hidup Anda belum berakhir. He is a father to the fatherless. Dia adalah bapak bagi yang tidak berbapa. Jangan pernah ada seorang bapak, aku ini anak yatim, aku tidak diinginkan siapa-siapa. No. Tuhan menginginkan Anda. Tuhan memperhatikan Anda. Amin. Dia itu ada di sana. Sesungguhnya dia itu mendengar doamu. Dia mendengar permohonanmu. Ayat ke-19 dikatakan seperti ini. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Apakah pertanyaan saya? Hagar itu buta. Allah membuka mata Hagar. Apakah Hagar buta lalu dicelikkan begitu? Enggak. Hagar tuh bisa lihat. Atau yang kedua, apakah Allah menciptakan sebuah sumur yang baru supaya Hagar, tuh loh ada sumur Hagar, isi air di sana. Enggak, sumur itu sudah ada di sana dari dulu. Dari dulu sudah ada. Tetapi Hagar dibutakan dengan perasaannya. Janganlah kita jadi pribadi yang gampang sekali dibutakan oleh perasaan kita. Perasaan kita belum tentu itu benar. Keadaan yang terjadi belum tentu itu benar. Seandainya pun memang benar kita itu dibuang oleh orang yang kita cintai. Ini kabar baiknya. Tuhan tidak pernah buang Anda. Allah membuka mata Hagar. Banyak orang itu ya, dia itu dibutakan. Dia bisa lihat tapi dia dibutakan. Demikian pula Hagar. Hagar dibutakan. Dia dibutakan oleh kebingungannya. Sampai-sampai dia tidak bisa lihat sumur itu ada di sana. Wow. Betapa bahayanya yang namanya perasaan ini. Yang namanya feeling ini. Perasaan terbuang ini. Kalau kita responi dengan cara yang salah. Kita pasti akan jadi pribadi yang bawa racun kemanapun. Hati-hati. Hati-hati dengan yang namanya perasaan terbuang ini. Aku yang terbuang. Orang-orang gak kepingin hidupku itu gagal. Kalau sudah sampai klimaks, akhirnya Anda bisa bunuh diri loh ya. Banyak orang lihat artis-artis Korea. Mereka tampan, mereka rupawan, mereka kaya, mereka populer. Bukankah itu semua dicari banyak orang muda saat ini, orang milenial. Tapi pertanyaan saya, kenapa mereka bunuh diri? Karena mereka merasa terbuang. Mereka cuma bisa diterima kalau mereka perform. Mereka tidak bisa jadi diri mereka sendiri. Mereka lupa bahwa sesungguhnya hidup itu ada di tangan Tuhan. Dan Tuhanlah audiens kita. Mereka lupa itu. Demikian pula Hagar. Thanks God Tuhan buka mata Hagar. Cara bukanya gimana? Tidak dikatakan dibuka begini. Tidak. Atau berkata terbukalah. Enggak. Cuma dikatakan Allah membuka mata Hagar. Tapi sebelum mata Hagar dibuka. Tuhan berkata apa dulu? Tuhan memberikan sebuah janji terhadap Hagar. Bangunlah Hagar. Angkatlah anak itu. Dia akan kuberkati. Ada sebuah jaminan bahwa iya ya, Abraham usir aku.
Abraham tidak memberikanku sebuah harta kekayaan. Tetapi ada Bapa di surga yang terus bisa pegang masa depanku. Hari ini. Hal yang sama Tuhan mau katakan. Tuhan itu yang pegang masa depan Anda. Masa depan Anda tidak ada di tangan orang lain. Masa depan Anda ada di tangan Anda dan di tangan Tuhan. Amin. Barulah saat itu Tuhan membuka mata Hagar. Janganlah kita dibutakan. Banyak orang itu buta tentang tujuan Allah atas hidupnya. Karena apa? Karena dia bingung dengan perasaannya. Bingung kapan cari jodoh. Bingung kapan aku dapat jodoh. Dia lupa tujuan Allah atas hidupnya. Bingung kapan aku ini bisa berhasil. Kapan mimpiku digenapi. Dia bingung itu. Dia lupa tujuan Allah. Ketika dia lupa tujuan Allah, dia lupa ada sumur yang tersedia di sana. Halo. Biarlah hari ini Allah membuka mata Anda. Dan yang terakhir dikatakan di ayat yang ke-23b. Tidak berhenti cuma dengan tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku. Tapi ada syaratnya. Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kalau hari itu Ismail tidak berteriak kepada Tuhan. Tuhan pasti tidak tolong. Pasti Tuhan tidak tolong. Tapi karena ada orang yang berseru kepada Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Pertanyaan saya, ketika Anda mengalami kejatuhan, Anda mengalami suasana yang membingungkan hati Anda, membuat hati Anda itu begitu lemah dan terpuruk. Sebuah perasaan intimidasi seolah aku ini gak layak, aku ini gak disayang, aku gak bisa berbuat apa-apa. Aku ini orang gagal. Sesungguhnya tidak ada seorang pun sayang sama aku. Ketika Anda punya perasaan itu, Anda curahkan kemana? Anda curahkan ke sosial media? Atau Anda curahkan ke Tuhan? Ketika Anda curahkan ke Tuhan, Tuhan dapat menjawab seruan Anda. Bayangin ya, saat itu Hagar itu tidak sedang berdoa loh. Hagar sedang menangis, Hagar sedang meratapi. Tapi tiba-tiba ada suara berkata, bangunlah, angkat anak itu. Siapa bilang untuk mendengar suara Tuhan kita tuh harus dalam sikap yang namanya berdoa. Dan berseru dan masuk dalam penyembahan. Menyanyikan sebuah worship. Lalu kita berbahasa lidah. Enggak. Kalau hati Anda sedang kalut dan Anda cuma berdoa, Tuhan tolong. Gitu aja. Terus Anda nangis gitu. Pernah gak tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan. Tuhan memperdengarkan suaranya di hati Anda dengan lembut. Tetapi sangat kuat. Dan mungkin hari ini Tuhan akan menyatakan yang seperti itu. Banyak saya yang ngerasa ada orang-orang yang misbah doa Anda bahkan hancur. Mungkin tak Tuhan bisa ngomong, saya jawab mungkin. Dan iya Tuhan akan memperdengarkan suaranya hari ini juga terhadap Anda. Firman ini secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang merasa hidupnya telah terbuang. Bukankah bulan ini Desember, hari kelahirannya, dia datang ke muka bumi ini untukmu dan untukku. Ketika kita ada dalam masalah, apa yang kita perbuat? Ketika perasaan yang tidak menentu itu melingkupi hidup kita, apa yang kita perbuat? Apakah kita akan semakin lari menjauhinya dan mencari kepuasan dari tempat lain? Atau kita lari mendekat kepadanya? Bola itu ya, kalau dipantulkan ke bawah, selama bolanya tidak gembos loh ya. Selama bolanya tidak bocor, penuh dengan angin, dibanting ke bawah gini, dia pasti akan naik ke atas. Demikian pula dengan hidup kita seharusnya. Kalau dunia ini menjatuhkan kita, boom, bangkit. Boom, bangkit. Lari mendekat ke Tuhan. Lari mendekat ke Tuhan. Mazmur, dengan ini saya selesai. 73, 21 sampai 23. Pilihlah untuk mendekat kepadanya. Seperti yang pemazmur ini katakan. Ketika hatiku merasa pahit. Bayangin ya. Ketika hatinya ngerasa pahit. Ini sebuah arti kiasan. Bukan berarti dia itu kena lever. Enggak. Bukan berarti dia itu bisa makan hatinya. Dia bisa makan jantungnya. Itu kan kanibal. Enggak. Dia sedang terluka luar biasa. Dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Dia begitu stres. Dia dilukai banyak orang gara-gara apa. Mungkin dia berbuat baik. Tapi dia kena
itulah sepanjang hari orang-orang cemoohin dia. Semua yang diperbuatnya tidak berhasil. Dia kerasa kayak aku ini gak layak, aku ini cuma sampah. Mungkin aku ini salah dengar suara Tuhan. Mungkin aku ini salah tempat. Mungkin aku ini terlalu emosional dulunya. Jangan ikut feeling Anda. Ketika feeling Anda masih di bawah, jangan percayai. Demikian pula ketika feeling Anda ada di atas, Anda terlalu bahagia. Jangan ambil keputusan yang signifikan atas hidup Anda kalau feeling Anda belum ada di zona yang namanya stabil. Ayat ke-22 dikatakan, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dikatakan, aku itu dungu seperti hewan. Hewan yang di firman ini, di Mazmur ini dikatakan bahwa dia itu seperti ox, seperti lembu. Tahu nggak? Lembu itu ya, dia itu punya siklus hidup itu nggak lama. Dari waktu ke waktu pasti dia dikorbankan. Yang namanya sapi. Kecuali di India, dihormati dewa. Tapi lembu rata-rata dikorbankan. Bikin steak, bikin apa begitu ya dikorbankan. Coba bayangin ya. Lembu ini, anak lembu ini. Dia lihat ada satu hari. Mamanya dibawa ke tempat pembantaian. Dikorbankan begitu, hari raya kurban begitu. Dia lihat begini. Nanti satu hari aku juga akan dikorbankan. Dia ngomong, kita harus bikin tindakan. Kita lari dari tempat pembegalan ini. Oke teman-teman. Dia akan ngomong gitu. Tapi pada kenyataannya yang kita ketahui apa? Setiap lembu yang mau dikorbankan, dia cuma diam gitu aja. Di tali dia tidak berontak. Kenapa tidak dikatakan itu seperti macan? Macan mau dikorbankan, belum dikorbankan aja kita yang jadi korbannya. Mazmur ini pakai kata-kata lembu. Dia tidak pakai kata-kata binatang. Hewan ini adalah anjing loh. Banyak orang saya dulu mikirnya anjing. Oh iya ya setia ya kayak anjing ya tetap dekat sama Tuhan ya. No, anjing ya. Kalau tuannya baik, anjingnya baik. Tapi kalau tuannya jahat sama anjing, anjingnya berontak. Beda sama lembu. Lembu tuannya jahat sama anjing. Sama lembu. Lembunya tetap nurut, diem aja dia. Mau dibunuh sudah ada peso. Dia tuh enggak bilang, buat saya ya. Enggak loh, biasa aja. Mungkin buat orang lain dia mikirnya gitu. Dia tetap dekat. Maksudnya apa? Saya sedang tidak ngomong Tuhan itu jahat dan Tuhan itu baik. No, Tuhan selama-lamanya baik. Maksud daripada ayat ini itu begini loh. Sekalipun aku ada di lembah, aku ada di gunung, aku itu gak ngerti apa yang terjadi di hidupku. Aku gak bisa kasih penjelasan, aku gak bisa menjelaskan ke depannya gimana, tidak ada janji apapun. Aku tidak melihat bintang yang cerah atas hidupku. Aku itu tetap dungu seperti hewan, seperti sapi ini. Bukankah ada peribahasa berkata seperti ini? Tidak tahu ya itu peribahasa atau omelan orang tua saya. Jangan seperti lembu yang dicucuk hidungnya. Kemana aja nurut. Lembu itu tawanan. Sudah tidak bisa apa-apa. Dicucuk dia tidak bisa berontak. Diam aja. Karapan sapi dicambuk begitu. Tetap aja dia itu tidak berontak. Lain sama kuda. Kuda bisa lari, bisa tidur. Bisa berontak ditendang sana sih. Beda sama lembu. Hidup kita itu, pemazmur ngomong. Ketika ada masalah, hatimu pahit, buah pinggang menusuk-nusuk rasanya. Tetaplah mendekat ke Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kita itu tidak dibuang Tuhan. Tuhan tidak pernah buang kita. Mari saya undang pemain musik. Nyanyikan satu lagu, Dev. Biar firman hari ini membuat kita menyadari bahwa hanya Kau tempatku berlindung. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Amin. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Amin. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku.
Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku, sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Tuhan mau meneduhkan angin yang bergelora, ombak yang besar, yang bergelora itu di hidupmu. Taruh tanganmu di dadamu. Ada tangan yang berlubang paku saat ini memegang tanganmu, menjamah tepat ke kedalaman hatimu. Dan dia berkata, He was there. Dia ada di sana. He was there. Tuhan ada di sana. Dia mengenalmu. Dia mengerti keluh kesahmu. Dia melihat kesusahanmu. Dia mendengar jeritan hatimu. Hampiri aku, kata Tuhan. Hampiri aku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Angkat suara. Sedalamnya Nyatakan isi hatimu. kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau Di dalam kesesakan, bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. di dalam kesesakan, Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. angkatlah kedua tanganmu. Teduhlah hai jiwaku. Aku perintahkan hati yang bergejolak jadi tenang di dalam nama Yesus. Jadi teduh. Jangan berbantah. Kau mendengar suaranya. Dengarkan dia berkata kepadamu, aku mengasihimu. Yesus memelukmu saat ini juga. Dengan kasih-Nya. Penuhi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Setiap hati yang kosong penuhi dengan kasih Allah saat ini juga di dalam nama Yesus. Menjadi pribadi yang utuh. Pribadi yang utuh. Shalom, shalom. Nothing is missing, nothing is broken.
tak ada satupun yang cacat dari hidupmu. Karena aku Allah menyertaimu. Aku Allah memberkatimu. Angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat ini. Tangan kanan Allah yang Maha Kuasa itu menyertai dan memegang tanganmu. Membawamu ke air yang tenang. Ke padang rumput yang hijau. Dia menyegarkan jiwamu. Dia membuat hidupmu penuh melimpah. Keluar masukmu diberkati Allah. Dan dia membuat dirimu diterima, dihargai, dan dikasihi. Terimalah berkat ini. Kasih Allah menyertaimu sampai kepada kesudahan akhir zaman. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan katakan, amin. God bless you.